Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifta Nurjana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melukis garis-garis istimewa pada segitiga. Nah, ada 4 macam garis istimewa yang akan kita buat nanti, yaitu pertama, garis tinggi, kemudian garis bagi, garis sumbu, dan juga garis berat. Oke. Nah, selama menonton video ini, kalian juga bisa ikut memperagakan melukis di rumah ya. Oke, sebelumnya kalian bisa siapkan dulu alat-alat yang dibutuhkan. Ada pensil, kemudian kertas, ada penggaris, dan juga jangka. Oke, sudah siap? Bisa kita mulai ya. Oke, yang pertama kita akan melukis garis tinggi pada segitiga dulu ya. Sebelumnya perlu kita ingat dulu pengertian dari garis tinggi. Nah, di sini sudah saya tuliskan, kalian bisa baca sendiri untuk mengingatnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita perlu mempersiapkan sebuah segitiga sembarang. Di sini saya buat segitiga sembarang A, B, C. Misalkan kita akan membuat garis tinggi dari sudut B. Maka caranya kita buat busur lingkaran dari titik B ini sehingga memotong sisi AC di 2 titik. Nah, kita letakkan jarum jangka di titik B ya, kemudian kita atur jari-jarinya supaya memotong di sisi AC pada 2 titik. Nah, kalau seperti ini berarti kurang panjang ya, kita perlebar lagi. Saya coba segini. Oke, ini sudah cukup ya. Saya buat dengan warna merah. Nah, maka kita peroleh titik potong di sini dan di sini. Kita bisa beri nama titik potong itu dengan misalnya P di sini. Kemudian titik yang ini kita beri nama titik Q. Nah, selanjutnya kita buat lagi busur lingkaran di titik P dan titik Q dengan jari-jari yang sama. Oke, kita gunakan jangka lagi, letakkan jarum jangka di titik P. Kemudian kita atur panjang jari-jarinya agar nanti kita peroleh titik potong di satu titik dari busur lingkaran dari P dan titik Q. Nah, di sini saya buat dengan warna hijau. Kemudian juga dari titik Q kita buat busur lingkaran lagi. Jangan diubah ya ukuran jangkanya agar kita peroleh jari-jari yang sama. Nah, oke, berarti kita dapatkan titik potong di sini. Kita bisa beri nama dengan titik R. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menghubungkan titik B dan titik R. Sehingga nanti kita dapatkan garis tinggi segitiga. Kita gunakan penggaris. Ya, kita hubungkan ya titik B ke titik R. Nah, yang keluar kita buat garis putus-putus saja. Maka kita peroleh titik potong garis BR dan AC di sini ya. Bisa kita beri nama dengan titik D. Nah, maka
Garis BD inilah yang disebut sebagai garis tinggi pada segitiga. Saya tuliskan ya agar tidak lupa. Baik, sekarang kita lanjutkan melukis garis bagi pada segitiga. Silakan dibaca dulu pengertiannya, diingat dulu. Sudah saya tuliskan ya. Nah, selanjutnya kalian siapkan dulu sebuah segitiga sembarang. Di sini saya punya segitiga ABC lagi ya. Ukuran sisinya sembarang. Nah, misalkan kita akan membuat garis bagi dari titik sudut C. Yang pertama, buat busur lingkaran dari titik C ini sehingga memotong sisi AC dan sisi BC masing-masing di satu titik. Kita letakkan jangka kita di sini ya. Saya perkecil saja. Nah, segini cukup. Kita gambarkan dengan warna hijau. Nah, sehingga kita dapatkan titik potong di sini dan di sini. Kita bisa beri nama. Di sini saya beri nama O. Kemudian yang di sini saya beri nama titik P. Oke, selanjutnya dari titik O dan titik P ini kita buat lagi busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Dari titik ini ya. Kita atur dulu panjang jangkanya. Kurang lebar. Kita atur agar nanti kita peroleh satu titik perpotongan ya. Oke, saya buat segini aja. Saya beri warna merah ya. Oke, sip. Kemudian dari sini kita juga buat busur dengan jari-jari yang sama. Ingat ya, jangan diubah ukuran jangkanya agar jari-jarinya bisa sama. Oke, saya buat dari sini. Nah, maka kita peroleh titik potongnya di sini ya. Kita beri nama titik Q. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan titik C dengan titik Q ini sehingga garisnya akan memotong sisi AB di satu titik. Kita gunakan penggaris. Saya buat dengan garis warna orange ya. Ini tinggal dihubungkan saja. Kemudian yang ini, yang di luar segitiga, kita buat dengan garis putus-putus. Nah, sudah. Maka kita peroleh titik potong di sisi AB ya, di sini. Kita bisa beri nama dengan titik D.
Nah, sudah, maka kita peroleh garis CD ini sebagai garis bagi sudut C. Sehingga sudut ACD ini sama dengan sudut DCB. Kita bisa beri simbol dengan lingkaran saja ya. Nah, sekarang kita akan melukis garis sumbu pada segitiga. Sebelumnya kalian bisa ingat dulu pengertiannya, bisa dibaca di sini. Baik. Di sini saya sudah punya segitiga sembarang ABC. Misalkan kita akan membuat garis sumbu di sisi BC. Maka kita membuat garis yang membagi sisi BC menjadi 2 sama panjang dan tegak lurus dengan sisi BC. Caranya seperti ini. Kita buat busur dengan panjang jari-jari lebih dari setengah sisi BC ini. Saya ulang, kita buat busur dari titik B dengan panjang jari-jari lebih dari setengah sisi BC. Kita letakkan jangkanya di titik B ya. Kemudian atur panjang jangkanya agar berukuran lebih dari setengah sisi BC. Ya, saya buat segini aja. Saya gunakan warna ungu. Nah, kemudian kita buat lagi busur dengan jari-jari yang sama dari titik C. Nah, nanti kita akan peroleh perpotongan dengan busur yang tadi di 2 titik ya. Bisa kita lihat di sini. Oke, saya garis. Nah, kita peroleh perpotongan di sini dan di sini. Bisa kita beri nama. Misal ini titik B. Kemudian ini titik G. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan saja titik P dan titik Q ini sehingga kita peroleh garis PQ. Di mana garis PQ itulah garis sumbu pada segitiga di sisi BC. Oke. Kalian bisa gunakan penggaris untuk menghubungkannya. Saya gunakan ini saja dengan warna kuning. Nah, garis PQ ini saya beri nama, saya beri keterangan. Nah, karena ini garis sumbu, maka di sini tegak lurus ya. Saya beri keterangan. Dan sisi ini sama panjang. Saya gunakan warna yang lain ya, biar lebih jelas.
Nah, ini sama panjang. Di sini kita beri nama titik D. Nah, maka garis PQ ini merupakan garis sumbu pada sisi BC dan panjang BD dengan panjang DC itu sama. Oke, sudah jelas ya? Oke, ini yang terakhir ya. Sekarang kita melukis garis berat pada segitiga. Silakan dibaca dulu pengertiannya biar kita ingat. Oke, sudah. Nah, misalkan ya, kita akan membuat garis berat dari titik C sehingga membagi sisi AB menjadi 2 sama panjang. Oke, dari sisi C ya. Caranya adalah yang pertama kita buat dulu garis sumbu. Garis sumbu di sisi AB karena kita akan membuat garis berat dari C yang membagi sisi AB. Maka kita buat garis sumbu di sisi AB. Masih ingat kan ya? Baru saja kita mencoba melukis garis sumbu. Nah, maka gimana caranya? Ya, kita buat dulu busur lingkaran dari titik A dan titik B dengan panjang lebih dari setengah sisi AB. Oke, diatur dulu panjang jangkanya. Ini kurang dari setengah ya. Ya, kira-kira segini. Nah, ini sudah lebih dari setengah ya. Saya buat dengan warna merah. Kemudian dari sisi B juga kita buat busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Nah, segini. Oke. Maka kita peroleh perpotongannya di sini ya. Kita buat dulu garis sumbunya. Nah, kita hubungkan ya kedua titik potong ini. Kita bisa gunakan warna hijau biar terlihat. Kita pakai garis putus-putus saja ya. Oke, maka kita peroleh perpotongan garis sumbunya dengan sisi AB di sini ya. Kita bisa beri nama dengan titik D. Kita berikan keterangan di sini bahwa ini tegak lurus dan ini sisinya sama panjang. Oke, selanjutnya gimana? Untuk melukis garis berat, kita tinggal menghubungkan titik C ini dengan titik D. Kalian bisa gunakan penggaris ya. Saya ganti dulu warnanya biar lebih terlihat jelas. Dengan warna kuning aja. Ya. Maka di sini kita peroleh garis CD. Garis CD inilah garis berat dari sudut C yang membagi sisi AB menjadi 2 sama panjang, yaitu yaitu AD sama dengan BD. Nah,
Sudah selesai ya, sudah paham? Kalian juga bisa nih mencoba melukis garis tinggi, garis bagi, garis sumbu, dan garis berat di sisi yang lain atau dengan segitiga yang lain, segitiga sembarang yang lain, atau mungkin segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Kalian bisa coba-coba lagi ya. Kemudian kalau misalnya ini kita buat garis beratnya itu dari sudut C, kalian juga bisa nanti coba membuat garis berat dari sudut A atau dari sudut B. Caranya sama ya. Nah, sudah cukup? Saya kira sudah paham ya. Maka sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.